Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, karena saya juga masih dalam proses belajar, jadi saya ini menganggap hanya berbagi, Bapak Ibu, bukan saya mau menggurui atau apapun itu. Saya hanya ingin berbagi tentang apa pemahaman yang sudah saya dapatkan dan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Sebelum saya memasuki materi tentang budaya positif, saya minta tolong biar Bapak Ibu semangat semuanya, kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Iya. Iya, mendekat dengan pasangan masing-masing. Iya. Iya, boleh mendekat dengan Bu Puji, boleh dengan Bu Uki. Iya. Kita mau bermain-main sebentar. Boleh tetap berhadapan-hadapan. Ya, saling berhadapan-hadapan. saling berhadapan-hadapan. Ya. Ayo, Pantur berdiri sama Pak Isi. Dua-dua, Pantur sama Pak Tampol. Iya. Sudah menemukan pasangan semua, nggih? Ya. Untuk ini permainannya. Ketika nanti saya menyebutkan angka yang ganjil, silakan Bapak ataupun Ibu menatap pasangannya dengan wajah yang paling jelek. Kemudian ketika saya menyebutkan angka genap, Bapak Ibu silakan menatap wajah pasangannya masing-masing dengan senyum, dengan wajah yang paling ramah dan wajah yang paling menyenangkan. Senyum baru syarat nih. Ini senyum baru syarat. Iya. Sudah siap Bapak Ibu? Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai. Sudah siap semua? Di hitungan ketiga kita mulai. Di hitungan ketiga sama saja saya menyebutkan angka. Oke, yuk siap. Saya menyebutkan angka. Mundur atau Sudah siap belum Pak Toto? ora iso. Yuk Pak. Aku tampoi batu dah. Apa tok-tok. Yuk, mari kita mulai. Angka 6. 6. Guyu. Baik, angka 5. Angka 8. Angka 1. Bandingan. Angka 1. Iya. Kemudian angka 3. Angka Patutnya ya sampean. 4. Iya. Kemudian sekali lagi. Angka 9. Adab saya semua. Angka 8. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Sedikit untuk melemaskan otot-otot yang tegang ya Bapak Ibu. Iya. Kita memasuki materi tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya, apa gambaran Bapak Ibu tentang kalau saya menyebutkan tentang budaya positif? Baik, hal yang baik. Contohnya apa saja? Ya, yang tidak negatif. Membantu saya. Terima kasih Pak Nafta. Kemudian apa lagi? Oh, tidak terlambat masuk sekolah. Betul sekali. Terima kasih. Apa lagi? Berpakaian yang sopan.
kasih. Apalagi Ibu, Bapak? Yang Bapak-bapak coba Memakai sepatu sesuai dengan jatuh. mengucapkan salam ketika bertemu. Terima kasih ya. Itu salah satunya budaya positif. Contoh-contoh tadi sudah digambarkan. Pada intinya budaya positif itu ada 6. Budaya positif itu kan dalam keseharian yang kita jalani, yang kita laksanakan dalam sehari-hari. Di antaranya ada disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kemudian ada posisi kontrol atau 5 posisi kontrol guru, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, seperti apa gambarannya? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, sebelum memasuki tentang disiplin positif, saya ini paradigma pembelajaran yang baru. Itu kita pembelajaran menggunakan prinsip berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Melayani. Apa Bapak Ibu? Nggih, monggo Pak Toto. Melayani sesuai karakter dan kemampuan siswa. Betul sekali. Ada yang menambahkan? Tangan loh. Ya, tangan boleh, monggo. Dengan apresiasi. Nggih, itu betul sekali Bapak. Apalagi? Pada intinya, prinsipnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, berpusat kepada peserta didik. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakannya semua? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada yang sudah? Sudah. Iya. Apa namanya? Pendidikan yang berpusat kepada murid ataupun ke peserta didik itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu di salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, sehingga pembelajarannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tidak semerta-merta kita hanya memberikan materi, tapi juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian tujuannya apa? Jelas tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja elemen-elemennya, dimensi-dimensinya? Apa tidak Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian ya ada berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Ya, itu apa namanya, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian contoh beriman, bertakwa kepada Tuhan. Apakah sudah diterapkan di sekolah? Contohnya Bapak Ibu? Berdoa, nggih, jelas. Kegiatan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Ya, itu salah satu contoh penerapan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian untuk yang berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Menghargai kebinekaan kita. Ya, menghargai anak-anak memahami budaya-budaya, kemudian bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Karena di sekolah negeri ya, kita di sekolah negeri banyak sekali dari agama yang berbeda, kemudian dari suku yang berbeda. Karena anak-anaknya tidak semerta-merta hanya dari Jawa, tapi kita ada yang dari luar juga. Nah, itu salah satu contoh berkebinekaan global. Bagaimana kita menghargai budaya ataupun perbedaan yang ada. Kemudian bergotong royong.
Apakah sudah diterapkan di SMP kita? Sering. Salah satunya kerja bakti, kegiatan kebersihan. Selain itu Bapak Ibu, ada loh ini. Ketika misalnya anak ada yang sakit, ya betul sekali, ada yang sakit, tidak mungkin kita terus tidak peduli, nggak mungkin ya Bapak Ibu, pasti ada bagaimana caranya. Kadang ada anak-anak yang teman satu kelasnya sakit, yang lainnya mencari Bapak Ibu guru, mengambilkan obat atau minta pertolongan kepada Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh bergotong royong. Kemudian ada kreatif. Contohnya? Itu sejalan sekali dengan nilai dimensi profil pelajar Pancasila kreatif. Bagaimana, apalagi kita mau mengadakan lomba menghias kelas. Nah, itu salah satu cara untuk melihat kreativitas anak seperti apa. Kemudian ada bernalar kritis. Contohnya seperti apa bernalar kritis? Iya, problem solvingnya ketika anak mendapatkan suatu masalah, terus kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ketika misalnya ada kegiatan ini menghias kelas seperti ini, bahannya kurang, oh saya harus bagaimana itu. Nah, itu salah satu cara untuk bernalar kritis anak-anak, memancing ya. Kemudian ada mandiri. Contohnya Bapak Ibu, mengerjakan tugas sendiri. Karena apalagi anak-anak kita sudah SMP ya Bapak Ibu, tidak mungkinlah kalau apa-apa masih dikerjakan orang tua. Nah, itu sangat penting sekali ke depannya, dimensi mandiri. Itu beberapa contoh dan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ini ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Salah satunya ini banyak Bapak Ibu guru yang masih menganggap ini hal biasa, tapi sebenarnya ini salah. Nah, ini salah satunya miskonsepsinya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu kan punya keinginan, punya tujuan masing-masing. Nah, guru harus mengontrol murid yang harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu miskonsepsinya di situ. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita kalau mau mengajak anak-anak misalnya untuk berkegiatan ataupun apa, kadang kita ngiming-imingi, pakai iming-iming hadiah ataupun reward ya Bapak Ibu. Nah, itu belum sebenarnya itu belum sepenuhnya positif, karena nanti ada efek-efek negatifnya. Bisa jadi anak itu ketika diberi reward, dia hanya mengandalkan saya mau ikut karena saya biar dapat penghargaan. Tapi sebenarnya itu penghargaan itu sebenarnya tidak sepenuhnya efektif dan tidak sepenuhnya bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu masih paradigma yang salah ya, pandangan yang salah. Kalau saya kritik kamu kemudian saya membuat kamu merasa bersalah, itu akan efektif untuk menguatkan karakter. Itu masih pandangan yang salah. Misalnya saya kecewa sekali sama kamu kok seperti ini, saya padahal inginnya kamu seperti ini. Saya kecewa kalau kamu seperti itu. Nah, itu kan seperti anak membuat rasa bersalah ke anak. Itu pandangan yang juga masih keliru. Sebenarnya
kalau mau merubah anak itu kan benar-benar motivasi yang dari dalam diri anak-anak, tidak dipengaruhi motivasi yang dari luar. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu mau dipaksa? Tidak ada ya, tidak ada yang mau dipaksa. Anak pun juga seperti itu. Anak pun juga tidak mau dipaksa. Bukan berarti kita sebagai orang dewasa terus kita berhak memaksa anak-anak. Itu juga pandangan yang masih keliru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama. Di stimulus respon kebutuhan kita sama. Tapi yang benar di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Antara manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Dengan anak yang satu dengan anak yang lain kebutuhannya juga berbeda. Masih menyambung dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan masih nyambung. Anak-anak kebutuhannya berbeda, kemudian karakternya juga berbeda, apa yang dimilikinya juga berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin cara pandang saya, oh ini seperti ini permasalahannya seperti ini, sebenarnya seperti ini. Tapi menurut Bu Ugi, menurut Bu Puji mungkin beda lagi, tidak seperti saya. Nah itu pandangan gambarannya berbeda itu seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon seperti itu. Tapi yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa kita satukan pandangan harus seperti ini, harus melakukan hal ini. Nah, itu tidak bisa. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa toh kok oh ini anak misalnya melakukan suatu kesalahan terlambat? Oh kenapa? Ada tujuan apa? Atau dia disebabkan oleh apa? Misalnya oh ini anak kok dia selalu membuat masalah di kelasnya. Misalnya dia marah-marah ataupun menendang kursi ataupun memukul temannya, dia kan punya tujuan. Tujuannya kenapa dia melakukan hal itu? Nah, itu salah satu contoh semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun kita menganggapnya oh ini salah loh, kamu tidak benar kalau kamu seperti itu. Tapi di balik kesalahannya tetap ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda ataupun diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak, orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Saya, ya saya. Bu Ratna, Bu Ratna. Nah itu tidak bisa saya mengontrol Pak Kaji, saya mengontrol Bu Esa. Seperti itu tidak bisa. Kemudian ada saya bisa saya bisa mengontrol orang. Oh, kalau tadi orang lainnya yang dikontrol, kalau ini saya bisa mengontrol orang lain. Masih menyambung dengan tadi, aku tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di stimulus respon seperti itu. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kita mencari solusi dalam suatu permasalahan. Tidak bisa kita dibujuk, ayo anak ini hanya dibujuk supaya kamu taat pada peraturan, dibujuk
dibujuk ini supaya kamu mendapat penghargaan, itu tidak bisa. Yang benar adalah bagaimana menyadarkan anak ini supaya mencari solusi-solusi atas permasalahannya, supaya itu muncul dari dalam dirinya sendiri, tidak karena faktor ekstrinsik. Kemudian ada model berpikir menang ataupun kalah. Di stimulus respon seperti itu, padahal di teori kontrol model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Pernah mendengar kan Bapak Ibu win-win solution? Iya, mencari solusi yang membuat nyaman atau mengenakan untuk semua pihak, tidak berat sebelah, tidak menyalahkan atau memenangkan pihak ini kemudian mengalahkan pihak sini, tidak seperti itu, tapi kita cari solusi untuk yang sama-sama menang semua, yang enak semua. Nah, kita memasuki materi disiplin positif. Tadi hanya sekedar pengantar ya Bapak Ibu. Ini disiplin positif ini salah satu konsep inti dari budaya positif. Apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Tertib. Apalagi taat peraturan, tepat waktu. Ya, itu disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, berarti kalau sudah yakin, itu apakah bisa digoda dari hal-hal yang lain? Kalau sudah yakin, misalnya saya sudah yakin kalau saya berbohong itu dosa, apakah saya akan melakukan kebohongan kalau saya sudah yakin? Bapak Ibu? Oh gitu. Hilang. Kalau sudah yakin itu saya pasti tidak akan melakukannya, tidak akan melanggar hal-hal yang merupakan larangan dan tidak boleh dilaksanakan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, itu maksud dari kata disiplin tadi. Kalau kita sudah yakin, kita sudah mempunyai disiplin diri, berarti kita tidak perlu nih diiming-imingi. Nanti kalau kamu tidak telat, saya beri hadiah, saya belikan es krim. Nanti kalau kamu mau membantu saya, mau menghargai orang lain, nanti saya berikan ini. Nah, tidak perlu seperti itu. Apalagi kalau misalnya awas Bu, kalau kamu melanggar lagi nanti tidak naik kelas boleh. Nah, itu berdasarkan ancaman. Kamu kalau terlambat lagi nanti saya hukum lari keliling lapangan 100 kali. Nah, itu salah satu itu contoh kalau kita sudah punya disiplin, berarti kita tidak terpaku dan tidak tidak karena iming-iming, misalnya dihukum, nanti takut dihukum, nanti takut diancam, ataupun nanti akan diberi reward. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi benar-benar punya keyakinan yang benar-benar dari dalam hati mereka, tidak dipengaruhi faktor-faktor yang dari luar, tidak dipengaruhi hukuman, tidak dipengaruhi ancaman,
tidak dipengaruhi karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, benar-benar perilaku yang muncul dari dalam diri. Kemudian masuk di materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja, Bapak Ibu? Artinya dulu, artinya apa? Kebutuhan dasar itu kan berarti harus dipenuhi. Harus dipenuhi tidak? Iya, karena sudah menjadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Salah satunya apa, Bapak? Boleh makan. Ibu, apalagi? Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Oke, baik. Apalagi? Sinyal. Oh, itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat penting memang. Oke. Kemudian belanja, ya. Paket data. Kalau Bu Putri saya yakin paket data menjadi kebutuhan dasar. Ibadah, ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini diantaranya ada kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Sudah terpenuhi semuanya atau belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah terpenuhi semuanya, Bapak? Pak Guru, Bu Guru sudah semua. Sudah semua, alhamdulillah. Semoga selalu terpenuhi. Supaya apa? Kalau kebutuhan tidak terpenuhi rasanya bagaimana, Bapak? Waduh, gelisah. Gelisah, tidak enak, ya? Ya, tidak enak. Nah, sangat tidak nyaman, terutama tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya yang kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Nah, sangat tidak nyaman sekali. Baik, contoh-contohnya untuk yang bertahan hidup, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Paling penting ya Bapak Ibu, kalau tidak sehat itu rasanya sangat tidak menyenangkan. Ya, nikmat sehat itu nikmat yang sangat istimewa. Nah, sehat jiwa raga. Ya. Leres Bapak, kalau tidak sehat memang iya. Apalagi walaupun dompetnya tebal berkantong-kantong, kalau tidak sehat percuma ya Bapak. Baik, lanjut. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ada rasa diterima di lingkungan, baik itu di tempat tinggal, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di lingkungan masyarakat. Kebutuhan rasa diterima itu sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya kita hidup di masyarakat tidak diterima dengan baik, itu rasanya ya nggak nyaman. Kemudian ada contohnya lagi, berbagi, kemudian kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu salah satu contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan tentang penguasaan. Contohnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin dan berprestasi, diakui, didengar. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu
tidak didengar. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Marah. Marah. Marah, namanya marah. Kemudian nggak nyaman ya di hati. Ya, betul. Kita jadi berpikiran, wah kenapa ini? Wah kenapa ini? Terbuang, merasa terbuang. Oh iya, jadi overthinking. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Ada kebutuhan tentang kebebasan, diantaranya ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas kita mau memilih apa saja, memilih apa yang kita mau kerjakan. Itu salah satu contoh kebutuhan kebebasan. Apa yang curhat gitu. Kemudian ada kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, kemudian ada tertawa. Kalau kita tidak pernah tertawa rasanya bagaimana? Coba tanya, sepatu. Tidak nyaman ya. Coba sehari tidak tertawa. Bisakah Bapak Ibu? Bisa. Tidak. Ada yang bisa. Sakit gigi, karena sakit gigi jadi tidak tertawa. Tapi itu tidak nyaman ya Bu. Kalau baru sakit gigi ya nggak enak. Makanya ini contoh-contoh 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya, kalau menurut saya itu semuanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya itu tadi rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Nyaman tidak? Ya, tidak nyaman. Seperti itu ya. Kemudian ada, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Berhubungan dengan tadi tentang disiplin tadi. Berhubungan dengan disiplin tadi, kalau motivasinya itu timbul dari luar, maka anak ini hanya mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan, menghindari rasa ketidaknyamanan. Nah, kalau motivasinya dari dalam dirinya, nah itu berarti benar-benar sudah timbul di dalam diri kalau saya menghargai diri saya sendiri. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi intrinsik. Jadi saya melakukan ini karena memang saya menghargai diri saya sendiri. Saya tidak mengharapkan, misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu sebelum waktunya absen, sebelum jam 7. Saya datang karena saya memang menghargai diri saya sendiri. Tidak karena saya pengen dipuji Bu Ugi karena saya datangnya pagi. Saya tidak pernah terlambat karena saya pengen mendapatkan reward, penghargaan besok, mendapatkan penghargaan guru yang paling rajin. Saya pengen datang pagi karena saya nggak mau dihukum oleh pengawas, nanti dipanggil oleh BKD karena saya terlambat terus. Nah itu motivasi. Kalau seperti itu namanya motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Karena saya menghargai diri saya sendiri, makanya saya ingin datang tepat waktu, saya ingin tidak terlambat. Itu motivasi intrinsik. Kemudian ada motivasi perilaku manusia ini, diantaranya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti apa? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, ini memang masih banyak apa ya? Kita belajar di sini tuh jadi ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini tuh. Ternyata selama ini saya seperti ini. Nah, ini untuk saya pun begitu Bapak Ibu. Saya pun belajar di sini saya jadi saya ternyata seperti ini tuh. Materi-materinya ternyata teorinya seperti ini. Jadi saya harus bagaimana? Nah, itu monggo sambil nanti dipahami, terus kemudian kalau bisa diterapkan kepada murid-murid. Itu hukuman ya. Kalau hukuman kita tidak asing lagi. Contohnya seperti apa itu kita tidak asing lagi. Misalnya ketika ada anak terlambat, kemudian minta anak untuk squat jump mengelilingi taman. Nah itu salah satu hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu berarti kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sudah ada kesepakatan sebelumnya, itu namanya konsekuensi. Terencana ataupun disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi seperti itu. Walaupun mungkin ini saya juga pernah melaksanakannya ketika ada anak terlambat terus lalu saya menyepakati dengan anak, kamu kalau terlambat lagi kamu bagaimana? Terus dia bilang saya siap menyapu lapangan. Pernah Bu, itu pernah terjadi. Terus paginya si anak ini terlambat lagi. Saya tanya, kan itu sudah ada kesepakatan ya di hari sebelumnya. Kamu kalau terlambat lagi harus terus bagaimana? Si anak menjawab, saya mau menyapu menyapu lapangan Bu. Oke, ketika si anak ini terlambat, saya tagih. Nah, ini kamu datanya lebih dari jam 7.15. Sekarang kamu maukah melaksanakan apa yang kemarin kamu sepakati? Anaknya bersedia. Nah, itu namanya konsekuensi. Anaknya juga tetap merasa tidak nyaman karena saya tanya setelah dia menyapu halaman seperti itu, menyapu lapangan upacara. Kemudian saya tanya, bagaimana rasanya? Gak enak Bu, panas, capek. Nah, itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Itu salah satu konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang restitusi di segitiga restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu nanti saya minta tolong coba sambil diingat-ingat saya ada di posisi mana. Ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, atau posisinya sebagai manajer. Penghukum sama pemantau itu paling penak. Salah satu. Ini tingkatannya yang paling tinggi itu nanti di posisi manajer. Nah, sudah, mari kita coba lihat apa itu keterangan lebih lanjutnya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita
di posisi penghukum, langsung kita memberikan arahan ke anak, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu salah satu. Jadi seperti tadi, prinsip hukuman itu kan satu arah ya. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pengambilan keputusan dari kedua belah pihak. Adanya hanya satu arah dari guru. Itu namanya hukuman. Nah, kalau kita di posisi penghukum, berarti kita langsung memberikan arahan. Misalnya ketika tadi ada kasus tidak lengkap atributnya ketika upacara bendera, maka anak-anak langsung diminta hormat pada bendera selama 1 jam. Itu salah satu indikator kalau kita itu di posisi penghukum. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah, ini kalimatnya biasanya berapa kali bapak ataupun ibu bilang, saya harus berapa kali memberitahu kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, itu salah satu indikator kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu ini loh, saya percaya tapi kok malah seperti itu. Nah, itu salah satu indikator kalau kita berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada kasusnya masih sama seperti tadi, tapi kita coba berada di posisi teman. Nah, bahasanya kalimatnya menggunakan, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ataupun bapak sekali ini saja. Ya, yang sudah nggak apa-apa, nanti saya bantu mencari solusinya. Nah, itu salah satu posisi guru sebagai teman. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu salah satu posisi guru sebagai teman. Kira-kira Bapak Ibu di mana? Di 3 posisi tadi? Teman? Atau penghukum Bapak? Pak Nasta? Atau di pembuat rasa bersalah? Oke, sebagai teman. Kita tambahin lagi. Kalau ada kalimat, kalau sebagai pemantau, kalimatnya kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu salah satu posisi guru sebagai pemantau. Yang paling tinggi tingkatannya itu adalah tingkatan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan ini belum? Saya rasa ada yang sudah, tapi mungkin tidak sadar ataupun mungkin tidak ingat. Kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Nah, itu salah satu kalimat ataupun pernyataan ketika guru berada di posisi manajer. Jadi kita menuntun, guru itu sebenarnya menuntun anak untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk menjadi insan yang berbahagia dan selamat sampai di tujuan akhir. Nah, kemudian ada ini contoh Bapak Ibu, kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti kita berada di posisi mana ya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kemudian jika ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah. Apa?
penghukum ataupun pemantau? Pemantau bisa tidak? Tidak? Bisa. Kemudian ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena kita menuntun anak, membimbing anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ada, ayolah lakukan demi bapak ataupun ibu ya, sebagai teman. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisinya? Posisinya penghukum atau pemantau atau sebagai teman atau manajer? Penghukum. Karena kita nggak tahu kita tidak mau tahu alasannya apa. Itu sudah jelas, itu berarti kita berada di posisi penghukum. Nah, itu tadi tentang materi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira banyak yang mana Bapak Ibu berada di posisi mana? Teman dan manajer. Oke. Apa lagi? Membuat rasa bersalah. Kemudian apa lagi? Oh, Bu Putri penghukum. Apa lagi? Pemantau. Ya banyak sekali tujuannya ya. Nanti diharapkan setelah kita belajar tentang materi seperti ini, kita bisa menerapkan posisi kita sebagai posisi manajer yang membimbing anak, menuntun anak untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, kemudian untuk keyakinan kelasnya. Sekarang di materi keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Tingkatannya lebih tinggi keyakinan kelas. Ya, karena kalau keyakinan kelas itu berarti kan kita meyakini. Pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Yakin sama kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu intisarinya sama dengan peraturan kelas, tapi kalau peraturan kelas itu kan biasanya dibuat dengan kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu suatu pernyataan ataupun suatu kalimat yang kita yakini, yang mengandung nilai-nilai kebajikan dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian itu yang kita laksanakan, yang kita yakini tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut dengan ancaman ataupun tanpa mengharapkan reward ataupun menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diharapkan ada di dirinya anak-anak supaya apa? Supaya nanti pembelajarannya bisa lebih kondusif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalau peraturan kelas masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan ada kesepakatan. Oh, dari peraturan kelas yang sudah dituliskan, yang diketahui anak-anak, kita ambil
intisari nilai kebajikannya, kemudian kita rubah ke kalimat yang positif menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti akan diyakini oleh anak-anak supaya pembelajaran menjadi positif dan produktif. Kemudian kepemilikan dan motivasinya lebih tinggi. Kalau ada keyakinan kelas itu motivasinya jadi lebih tinggi karena muncul dari dalam diri anak. Kemudian keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Jadi anak-anak dikumpulkan terus diminta untuk menuliskan dulu peraturannya, seperti apa yang mereka ketahui, peraturan-peraturan kelas yang masih dalam kalimat negatif, kemudian nanti baru dirubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka bantu ciptakan. Jadi karena anak-anak itu kan membuat keyakinan kelas bersama-sama, asalnya juga dari anak-anak, berasal dari anak-anak. Apa yang mau disepakati, apa yang mau dicantumkan, itu kan ada kerjasama antara guru dan murid. Jadi diharapkan dengan seperti itu nanti murid timbul motivasi intrinsiknya. Oh, karena ini loh yang saya yakini, saya harus menjaga ketertiban kelas. Oh, saya harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu yang diharapkan nanti bisa timbul dan ada di dalam diri anak-anak. Kemudian keyakinan kelas itu fokus pada nilai-nilai positif. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kerjasama. Hal ini mendorong siswa untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut karena akan adanya ancaman, atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun reward, ataupun mungkin saya untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas akan meningkatkan pemahaman dan internalisasi. Kemudian ada keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama. Jadi karena memang berasal dari anak-anak, kita kumpulkan pendapat-pendapat mereka, kita kumpulkan, kita cari nilai kebajikannya, kemudian baru kita olah menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan. Kemudian hal ini membantu internalisasi nilai-nilai positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk, sudah ada, nanti diharapkan bisa timbul dari dalam dirinya anak-anak, bisa mendukung lingkungan belajar yang positif. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengadakan reward, tidak perlu mengadakan ancaman ataupun hukuman. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kalimatnya singkat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sudah pernah membuat atau belum Bapak Ibu? Sudah.
keyakinan kelas sudah pernah membuat ya? Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh-contoh keyakinan kelas. Ada mendengarkan dengan seksama, kemudian menjaga kebersihan ruangan, kemudian berpartisipasi saat kamu bisa, menghormati semua orang, datang tepat waktu. Itu salah satu contoh-contoh keyakinan kelas. Ada lagi nilainya kejujuran. Kami meyakini kejujuran adalah kunci kesuksesan. Mandiri, kami meyakini bahwa kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Toleransi, kami meyakini toleransi mempererat persaudaraan. Kreatif, kami meyakini bahwa pentingnya kreatif dapat menghasilkan karya. Kemudian percaya diri, kami meyakini bahwa percaya diri dapat mengembangkan potensi. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kemudian, nah ini gongnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti tadi, tujuan kita itu sebagai guru sebenarnya membimbing murid, mendampingi anak didik kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketika peserta didik itu mendapatkan suatu permasalahan atau dia membuat kesalahan, nah kita bimbing ini anak-anak untuk mendapatkan atau mencari solusi atas permasalahannya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ada yang pertama, ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menyanyikan keyakinan. Nah, kita pelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu. Yang segitiga restitusi tahapan-tahapannya. Nah, di tahapan menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak masalah kamu kalau melakukan kesalahan, karena kita juga semuanya baru belajar. Nggak masalah kok kamu salah, karena semua orang pun juga pernah salah. Nah, ini kalimat-kalimat, contoh-contoh kalimat kita menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya, Ibu ataupun Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian kamu berhak juga untuk merasakan seperti itu. Nah, itu salah satu kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Paham tidak Bapak Ibu? Paham. Ya. Kemudian ada, kalau tadi di tahapan menstabilkan identitas, yang ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Apa sih itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi yang saya bilang, ketika ada kebutuhan dasar manusia 5 tadi ya, salah satunya ada yang tidak terpenuhi, kita berusaha untuk memenuhinya. Nah, ini cara memenuhinya ini kadang ada cara yang salah ataupun cara yang benar. Nah, itu tujuan ini. Setiap permasalahan, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Ini contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Di antaranya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu
kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Syukur loh kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian ada kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu salah satu contoh kalimat-kalimat kita memvalidasi tindakan yang salah. Di tahapan menanyakan keyakinan, karena menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa sih sebenarnya motivasinya? Apa saja sih yang kamu yakini? Nah, apa keyakinan kelas kita? Itu salah satu contoh kalimat di tahapan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh kalimat di tahapan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang beberapa tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, untuk contohnya, ini sekedar contoh dari saya ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada anak. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Melani, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Angga. Iya Bu, tapi saya kesal dengan Angga. Kamu kenapa bisa kesal? Angga selalu mencontek hasil pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR, ulangan pun selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu pun pasti juga akan marah dan kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Angga? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Angga, dan tanpa sadar, saya menggebrak mejanya Bu. Oke lah, kalau begitu, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan soal, tapi Angga malah hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah, karena kamu tidak rela jika pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Angga. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, kamu sampai memukul ataupun melakukan kekerasan-kekerasan yang lain. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai kamu menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran ataupun wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Melani. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu salah satu contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Tadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas anak. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan anak. Nah, sudah paham ya Bapak Ibu? Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian di bagian penutup. Nah, dalam penerapan program
Dalam disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu beberapa paparan tentang budaya positif dari saya. Kiranya ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf setulus-tulusnya, dan saya mohon dimaklumi masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar dan mari kita sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia semua. Nah, untuk kegiatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, coba semangatnya mana? Siapa kita? Senama bisa. Sekali lagi, siapa kita? Senama bisa. Oke, terima kasih. Sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum pernah. Oke, keyakinan kelas itu adalah suatu kalimat atau pernyataan yang positif dan yang kalian yakini dan kalian laksanakan sehari-hari. Seperti peraturan kelas tapi dalam kalimat positif. Nah, nanti saya akan minta tolong ke kalian, setiap anak menuliskan peraturan-peraturan kelas yang kalian ketahui dan kalian pahami. Silahkan dituliskan di post-it yang sudah saya bagikan. Kemudian kita tempel di depan, di kertas yang sudah saya sediakan peraturan kelas. Kemudian kalau sudah, nanti kita kelompokkan untuk mencari nilai-nilai kebajikan apa saja yang terkandung di peraturan kelas tersebut. Kalau sudah, baru kita rubah menjadi kalimat positif dan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Paham? Paham ya? Ya, silahkan coba, silahkan kalian tuliskan kalimat-kalimat atau peraturan-peraturan kelas yang kalian pahami. Kita pilah-pilah dulu, paham? Baik. Sekarang kita kelompokkan dulu nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada di dalam peraturan-peraturan kelas yang kalian sudah tuliskan. Nanti saya bacakan, coba kalian kelompokkan ya. Dilarang merusak fasilitas kelas. Apa? Ketertiban. Baik, saya tuliskan deh, saya tempelkan di sini. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Ya, saya tempel di sini. Kemudian dilarang berbicara saat guru sedang menerangkan. Kesopanan bisa.
berbicara kasar di dalam kelas. Kesopanan, Mbak. Masuk di tadi sudah ada ya? Ya. Baik. Kemudian dilarang merusak atau menghilangkan barang atau fasilitas kelas. Ketertiban. Dilarang membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Sudah ada? Oh, sudah ada. Baik. Tidak boleh bolos pelajaran. Ketertiban atau kedisiplinan. Baik, sini. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Ya, ketertiban masuk, menghormati masuk. Kita masukkan di mana? Menghormati saja, oke. Dimasukkan di menghormati sesama. Kemudian ada dilarang makan saat pelajaran. Ketertiban atau kedisiplinan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Tidak boleh membedakan satu sama lain. Apa ini? Menghormati atau menghargai. Saya masukkan di sini. Membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Baik. Dilarang membuli teman. Menghormati atau menghargai. Kemudian dilarang membuli teman lagi. Menghormati dan menghargai. Kemudian ada tidak mencoret-coret meja. Ketertiban. Kemudian ada dilarang mencoret-coret meja lagi. Ketertiban. Baik. Dari beberapa peraturan kelas ini, kita sudah ambil nilai-nilai kebajikan yang ada dan terkandung dalam peraturan kelas. Ada berapa nilai kebajikannya? Menghormati dan menghargai. Saat ini sudah kita buat nilai kebajikannya, kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, coba yang pertama ini tentang ketertiban. Kita buat keyakinan kelas, kalimatnya mau bagaimana? Menjaga. Sepakat menjaga ketertiban kelas? Sepakat. Baik, saya tuliskan di sini yang pertama menjaga ketertiban kelas. Terus nilai yang kedua. Nilai kebajikan yang kedua. Ada apa tadi? Tentang kebersihan. Nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Kalimat untuk dijadikan keyakinan kelas. Bagaimana kalimat positifnya? Menjaga kebersihan kelas. Baik. Nomor 2 menjaga kebersihan kelas. Nomor 3 kebersihan kelas. Nomor 3 ada nilai kebajikan apa? Kesopanan atau sopan dan santun. Kita buat keyakinan kelasnya bagaimana? Bagaimana? Sopan dan santun terhadap orang lain. Baik. Nomor 3 sopan dan santun. Sopan dan santun terhadap orang lain. Yang terakhir, yang nomor 4, ada nilai kebajikan apa? Dilarang membuli, dilarang mengganggu. Oh, menghormati dan menghargai. Kita buat keyakinan kelasnya, kalimat positifnya menjadi saling menghormati dan menghargai sesama. Oh, atau gini, saling menghargai dan menghormati orang
orang lain. Untuk keyakinan kelas yang kita sudah buat dan kita sepakati, apakah mau dilaksanakan? Mau. Apakah mau ditaati setiap harinya? Mau. Oke, berarti kita sudah sepakat ya. Nah, setelah ini silahkan untuk sekretaris kelas nanti disiapkan catatannya, ditulis, kita tempel di di mading supaya semuanya bisa meyakini dan bisa melaksanakan setiap harinya. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih kerjasamanya, terima kasih semuanya, terima kasih. Silakan setelah ini kalian boleh istirahat di luar. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru, sangat menyenangkan, sangat asik, menyenangkan dan tidak membosankan. Penting sekali, penting, 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 penting banget, sangat penting. Kelas berkondisi dengan baik supaya disiplin, supaya lebih menghargai dan menghormati orang lain, agar lebih bertanggung jawab, agar kelas lebih teratur.